Tunjukin temen lo biar abang kasih lihat masa depan lo. Buang semua temen lo yang miskin-miskin gak guna itu. Kita semua mau kaya. Kita semua mau sukses. Siapa yang gak mau kaya? Siapa yang gak mau sukses? Menurut gue, salah satu yang memberi pengaruh adalah mental kita. Apakah kita memiliki mental yang kaya? Apakah kita memiliki mental seorang yang sukses? Apakah kita memiliki mental seorang pemenang? Sehingga kita mesti tahu, gue mau terangkan di sini 7 hal mental miskin. Bisa saja mental miskin ini memang ada dalam diri kita. Mungkin juga ada di lingkungan kita. Gue yakin lingkungan lu sangat berpengaruh terhadap apa lu nanti. Karena ini akan lu temui. Kalau lu punya 7 orang temen lu di sekitar lu, dan ini akan lu temui tiap hari. Apa yang mereka omongin, bagaimana mereka berpikir, dan seterusnya. Ini sangat mempengaruhi lu. So dalam video ini gue akan bercerita tentang 7 mental miskin. Lu mesti nonton video ini sampai habis, sehingga lu dapat gambaran penuh mana temen lu yang memiliki mental-mental ini. Lu buang mereka jauh-jauh, sehingga lu juga bisa tahu ya mungkin saja ini mental ini dimiliki dalam diri lu, dan lu harus mulai belajar dan melatih mental lu supaya bisa buang ini. Tonton video ini sampai akhir. 1. Miskin semangat. Orang miskin semangat tuh ya miskin semangat, gak punya semangat. Apapun yang lu cerita sama ini manusia kayak begini, dia gak ada semangatnya. Pokoknya dia lemes, gak ada semangat, cengeng. Yang dia kalau lu cerita sama dia nih, bos, lu cerita mimpi lo sama dia, bos gue mau jadi CEO di perusahaan hebat. Wah gak mungkin lah, gila. Itu lo harus ini, lo harus itu. Wah gak bisa bos gue mau jadi pengusaha. Wah gak bisa bos, itu butuh modal gede. Pokoknya lu cerita apapun mimpi lu datang ke orang ini jawabannya cuma satu, nggak bisa. Mendingan kita nyantai dulu di sini, slow, udahlah. Lu harus ngirit, lu harus terima apa kenyataan lu harus terima. Lu malah diajarin untuk menurunkan mimpi lu, seolah-olah lu tuh nggak bisa mencapai apa-apa. Ini manusia kayak begini mesti lu buang dalam hidup lu. Jadi lu punya mimpi itu harus lu yakini sepanjang hidup lu. Lu harus bergairah mengejar itu dengan penuh semangat. Yang membuat masalah adalah lu menceritakannya ke orang yang salah, ke orang yang bermental miskin semangat. Inilah yang harus lu buang. Mulai hari ini terus kejar mimpi lu dengan penuh semangat. 2. Miskin karakter. Ini orang-orang yang kalau dia bohong, bokis, banyak omong, dia juga janji akan bikin ini, dia janji mau bantu lo, dia janji akan backup lo, dia akan jadi selalu mendengar lo, dia akan bantu lo segala hal, tapi gak pernah ada dia melakukan apa-apa. Dia cuma janji aja, palsu semuanya. Orang-orang kayak begini orang-orang yang gak punya integritas, dia cuma banyak bacot. Ini harus lo tinggalin, orang yang miskin karakter. Biar bagaimanapun orang kayak gini gak bisa lo andalkan. 3. Miskin kebijaksanaan. Ada 2 hal, kebijaksanaan sama pengetahuan. Orang yang bijak sama orang yang pintar. Kalau dia bijak, dia maka jago, dia ngerti apa itu bijaksana. Nah, kalau orang yang pintar, dia juga ngerti tentang apa itu pengetahuannya. Apa beda bijak dan pintar? Pintar itu adalah, pengetahuan itu adalah lu tahu apa yang mesti lu lakukan. Tapi kalau bijak, bijak itu adalah lu tahu kapan melakukan itu. Jadi kalau orang bijak, dia tahu kapan dia mesti lakukan itu dan kapan tidak boleh dia lakukan itu. Itu orang bijak. Orang-orang yang miskin kebijaksanaan, dia mungkin tahu apa yang mesti dilakukan, tetapi dia tidak pernah tahu kapan mesti melakukan itu, atau bahkan kadang-kadang kapan tidak melakukan itu. Ketika kita punya teman-teman, kita sering tuh ngobrol, ngopi, atau melakukan hal-hal chit-chat yang gak jelas. Dia cerita tentang
pengalaman hidupnya yang kesedihannya, dia cerita tentang kegagalannya, dia juga kadang-kadang cerita tentang politik, dia cerita tentang gosip, dia ngomongin orang lain. Itu semua nggak penting. Kita tahu bahwa kita setiap saat harus terus mengembangkan pengetahuan kita, mengembangkan kemampuan kita. Pertanyaan gua, apakah hal itu penting untuk dilakukan setiap hari secara rutin sama temen-temen lo? Apakah itu orang-orang yang mau lo temui setiap hari? Apakah yang lo dapat di hari itu ketika lo ngobrol sama mereka? Seorang bijak, dia tahu kapan, oh itu tidak penting, maka dia tidak akan melakukan itu dan dia tinggalkan itu. Itu orang bijak. Kalau ada lagi pertanyaan, kalau bagaimana gue menghilangkan main HP kalau lagi dalam pekerjaan, orang bijak tahu, oh saat ini sedang bekerja dan dia tidak akan bermain-main HP di situ. Itu orang bijak. So sekali lagi, pengetahuan itu orang pintar tahu apa yang mesti dilakukan, tetapi orang bijak tahu kapan tidak melakukan hal tertentu. 4. Miskin kebiasaan. Jadi kalau lo, contohnya begini, lo lihat di kantor atau lo lihat di kampus atau lingkungan RT RW lo sekeliling lo, ya lo akan ngelihat begini, ada orang tipe pegawai, tipe pekerja yang begitu datang ke kantor jam 8 dia kerja, betul, duduk di situ kerja. Sementara ada orang lain yang jam 8 dia habis absen, dia turun dulu sebatang, dia turun dulu ngerokok, dia turun dulu santai, nyantai dulu bos, buru-buru amat. Atau kalau yang cewek-cewek dia malah ngegosip, udah nyampe kantor jam 8 absen dia ngegosip dulu, ngomongin ngalor ngidul entah kemana sama ada gengnya begitu, ya kan, dia nyantai dulu. Nah ini contoh-contoh kebiasaan yang jelek. Atau misalnya lu di kampus, yuk bos udahlah santai dulu, nitip absen, nih dosen lu nggak pernah cek absen, lu nitip. Nah ini kayak gini-gini nih, kebiasaan-kebiasaan kayak gini yang perlu kita buang. Orang-orang yang seperti ini perlu kita buang. Ya gue sadar, gue yakin untuk memperoleh kebiasaan yang bagus itu kita butuh support, kita butuh suasana di sekitar kita. So kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka kita coba temanilah, kita mendekatlah sama orang yang tidak mempunyai miskin kebiasaan ini, tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan jelek. Once kalau lu lihat orang-orang yang sukses di kantor lu atau teman-teman lu mahasiswa yang sukses, dia udah pasti punya kebiasaan yang lebih baik dari lu. So lu jangan gak usah heran, gampang kok jadi sukses itu. Lu rubah kebiasaan lu. Lucunya lagi, orang-orang yang punya kebiasaan pagi-pagi ini nongkrong dulu ya, di absen biar nongkrong, nanti dia pulang jam 5 dia udah pulang itu. Dia bilang, "Woi bos, sudah jam 5 bos, selesai jam kerja gua." Dia pulang dan dia nyantai lagi. Kemudian diajak lagi teman-temannya untuk ngerumpi, diajak lagi temennya untuk berbicara-bicara negara, cuman bicara-bicara komentarin tapi gak ada action yang jelas, tidak ada sesuatu yang bertumbuh dalam dirinya. Hal-hal kayak begini, lu jadi sebenarnya nyantai itu, lu ada di sore hari setelah kerja dan di pagi hari sebelum kerja. So hidup lu nyantai, makanya hasil lu tetap nyantai, hasil lu ya begitu-begitu aja. So lakukanlah sesuatu, ciptakanlah kebiasaan-kebiasaan baru yang menambah diri lu. Bullshit lah lu bilang lu harus pulang jam 5 dan lu harus butuh istirahat. Enggak, orang sukses tidak perlu istirahat. Orang sukses itu punya kebiasaan yang lebih baik daripada orang miskin. So tinggalkan itu bos. Gua kasih tahu bos, orang sukses pasti memiliki kebiasaan yang lebih baik daripada orang miskin. Hanya itu dan cuman itu. Ini sulit tapi lu harus latih. Lu harus latih diri lu mengubah kebiasaan jelek lu menjadi kebiasaan baik. 5. Miskin attitude. Nih orang miskin attitude-nya begini. Pokoknya kalau lu ketemu dia lu ngomong, pokoknya negatif aja. Apapun negatif aja. Wah nih orang sukses, misalnya lu tanya nih, ini temen gue bagus, dia mah hoki, dia mah untuk hoki aja, bokapnya tajir, untung aja dia punya modal, untung aja gini, kalau gue bikin itu mah gue pasti bisa. Negatif tuh, ya kan? Atau ada orang lihat, nih orang kok bisa, ini orang maju banget ya, ini orang begini, ini orang begitu. Pokoknya semua hal negatif, negara pun dibilang negatif, orang dibilang negatif, bisnis ini dibilang negatif, semua negatif. Ini hal-hal negatif, kalau lo terus-terusan sama dia lama-lama nih, lu kayak gimana ya, lu denger orang itu enak gitu, lu kayak pengen mandi, ceburin badan lu ke bak mandi supaya bersih gitu. Lu harus keluarkan aura-aura negatif lu, jangan sampai aura positif lu itu disedot sama dia, berubah jadi aura negatif. Hal yang paling penting lu lakukan, lu harus mandi, lu buang hal yang negatif. Dan yang kedua, lu buang itu orang tuh gak jelas, miskin. 6. Miskin cinta, miskin kasih sayang. So ada orang-orang
Dia mungkin punya pengalaman jelek sama perempuan, dia diputusin sama pacarnya. Atau lu cewek ada pengalaman jelek sama laki-laki, lu diputusin sama laki-laki, dan lu langsung dalam hidup lu akan murung. Lu akan pernah ketemu orang kayak gitu. Dia udah gak percaya lagi sama orang, dia udah gak percaya sama cowok, dia udah gak percaya lagi sama yang namanya cewek. Dia pun pastinya tidak percaya sama dirinya sendiri. Dia tidak pernah mencintai dirinya sendiri. Nah, orang-orang kayak gini akan selalu murung. Gue gak katakan bahwa lu harus arogan, enggak. Lu bukannya harus merendahkan orang dan lu berdiri tegak, enggak. Tetapi lu harus memang mencintai diri lu sendiri. Lu harus tahu apa yang lebih dari diri lu, dan lu juga tahu apa kurang dari diri lu. Begitu juga saat lu mencintai seseorang, saat lu mencintai teman, mencintai perempuan atau seorang lelaki, atau saat lu mencintai orang tua lu, atau saat lu mencintai adik lu, saudara lu, teman-teman lu, dan seterusnya. Orang-orang yang punya rasa cinta kepada sesamanya, kepada orang lain, dia pasti memiliki hidup yang lebih hidup daripada orang yang tidak peduli sama orang lain. Even itu, bahkan itu orang tuanya. Ada orang yang tidak peduli sama orang tuanya. So bayangkan, ketika lu memiliki 100 juta, ketika lu memiliki 1 miliar, tetapi lu tidak memiliki rasa cinta, gue yakin hidup lu akan memalukan sekali. Hidup lu akan membosankan sekali. Dibandingkan lo memiliki uang sebanyak itu dan lo memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap orang lain. So komen di bawah ini, yang mana lo? Menurut lo penting gak cinta? Menurut lo penting gak kasih sayang dalam hidup ini? 7. Miskin ngatur duit. Ada 2. Nah, orang yang gak punya duit, dia pengen banget beli handphone harga 15 juta. Ini pengen, padahal banyak handphone yang murah. Ditambah lagi dia sebenarnya gak mampu beli itu. Sehingga yang dia lakukan tetap aja dia beli dan dia nyicil selama 5 tahun. Cicilannya itu let's say harganya 700 ribu. So gajinya 3 juta, cicilannya 700 ribu. Buat sesuatu yang dia gak butuh. Ini gue ngeri banget lihat orang kayak begini ya. Udah gak punya duit, maunya banyak. Dan dia beli. Dia beli lagi. Itu konyolnya di lingkungan kita. Orang-orang kayak gini mesti lu tinggalin jauh-jauh nih. Dia gak pernah ngerti bagaimana ngatur duit. Atau yang kedua, ada seorang anak muda. Dia anak orang kaya. Babenya tajir, duitnya banyak. Abis itu dia ngapain? Ini duitnya banyak nih. Sehari mungkin dia dikasih 20 juta, 30 juta per bulan. Dia punya duit nih. Lalu apa yang dibelanjakan duitnya? Dia main game. Dia main Mobile Legends misalnya. Ataupun apapun itu dia main game. Dia belilah kosmetiknya ini. Dia belilah gems. Makanya gue sering lihat tuh di berita. Ada seorang anak muda. Dia habisin kredit card bapaknya untuk beli kosmetik ini. Bisa sampai 50 jutaan, bisa sampai 80 jutaan, bisa sampai 100 juta. Padahal orang kaya gak begitu. Orang kaya tuh dia mikir, nih gua mau belanjain duit yang ngasilin duit. Lu belanjain duit buat hilang, begitu buat apa gitu loh. Orang-orang yang miskin ngatur duit, baik pun dia diserahkan udah memang dia lahir tajir, brojolnya dia pun tajir, dia tetap aja one day akan habis. Kalau lo tidak bisa menciptakan uang, lo gak bisa spending uang lo ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang produktif, maka lo suatu saat nanti akan miskin. Maka lo akan miskin segalanya. Mau berapapun uang bapak lo yang lo belanjain, mau berapapun besar gaji lo sekarang, lo pasti akan miskin suatu saat nanti. Bahkan saat ini pun lo udah miskin. So, miskin ngatur duit. Hati-hati sama ini. Pikir, pakai otak lo sebelum belanja apapun. Dari 7 mental miskin yang gua paparkan tadi, yang mana yang ada dalam diri lo? Komen di bawah ini. Atau memang ini ada di temen lo dan lo berniat untuk merubahnya, lo berniat untuk membuang mental itu, baik membuang temen lo maupun kalau memang itu mental ada di dalam diri lo akan siap untuk buang mental miskin itu. So komen di bawah ini, mental yang mana yang paling sulit atau yang sudah ada dalam diri lo atau teman lo. Lalu kemudian mungkin ada pertanyaan dari lo semua, bagaimana cara meningkatkan semangat bang? Misalnya nomor 1 ada mental miskin semangat, bagaimana cara meningkatkan semangat? Atau bagaimana menjadi lebih bijak dan seterusnya. Sampai detik ini gue sudah upload 70 video dalam channel gue. Gue mau coba gue challenge lo dalam 7 hari ke depan, lo nonton 30 video gue yang lain. Dan kalau lu merasakan ada perubahan ataupun tidak ada perubahan, balik lagi ke sini dan komen di video ini. So setelah 7 hari ke depan lu nonton 30 video atau mana duluan yang dapat, lu balik lagi ke sini. Kalau lu ada perubahan, bantu gue share video-video yang menurut lu oke.